Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kemarin kita sudah membicarakan 3 organ ekskresi. Yang pertama adalah ginjal, yang kedua paru-paru, yang ketiga adalah hati. Yang keempat ini belum kita bahas, organ ekskresi atau pengeluaran, yaitu kulit. Hari ini kita akan mempelajari organ ekskresi kulit. Nah, organ ekskresi kulit di sini ini Anda bisa baca dari LKS halaman 21 sampai halaman 22. Ya, ini gambar organ kulit secara anatomis ya. Dimana kalau kita mempelajari kulit, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi kulit. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan mekanisme bagaimana proses pengeluaran keringat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran keringat. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Mungkin Anda pernah atau ada melihat orang kena keringat buntet sehingga ada bintil-bintil merah pada kulit. Ini terutama pada bayi. Mengapa kok sampai ada keringat buntet? Itu karena ketika kelenjar keringat itu memproduksi keringat dan keringat dikeluarkan, karena keringat itu merupakan sisa metabolisme dalam tubuh yang harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, jadi sampah dalam tubuh, jadi racun dalam tubuh. Ketika dikeluarkan, ini di pori-porinya, lubangnya kulit ini ada sel-sel mati, sehingga keringat tidak bisa keluar. Akhirnya terjadi bintil-bintil merah pada kulit. Itu disebut penyakit keringat buntet. Nah, kulit itu apa? Ini adalah bagian anatomis kulit. Kulit merupakan organ terluar yang menutupi tubuh dengan kurang lebih luasnya 2 meter persegi. Ketebalan kulit di sini itu antara setiap tubuh berbeda, antara setengah sampai 5 mm. Ini ketebalannya. Rata-rata ketebalan kulit 1 sampai 2 mm. Kulit pada manusia itu terbagi 3 lapisan. Yang pertama adalah epidermis, kedua adalah dermis, ketiga adalah hipodermis. Nah, apa fungsi kulit pada manusia? Ini fungsi kulit sebagai alat ekskresi, mengeluarkan keringat yang merupakan sisa metabolisme dalam tubuh. Kulit itu akan mengeluarkan keringat yang mengandung air, garam dapur, sisa metabolisme, urea dan serta asam. Sehingga kalau tubuh tidak mengeluarkan keringat, berarti tidak sehat. Bahkan ketika sakit, itu tanda dia sudah sembuh. Obatnya bisa bekerja ketika tubuh mengeluarkan keringat. Kulit berfungsi untuk regulator suhu, mengatur suhu. Dengan cara apa? Memproduksi keringat. Ketika suhu tubuhnya tinggi, suhu badannya tinggi, suhu lingkungan kita tinggi akan mempengaruhi suhu tubuh menjadi tinggi. Maka akan mempengaruhi pembuluh darah, itu akan menjadi melebar dalam kulit. Sehingga aliran darah menjadi agak lambat. Ketika itulah tubuh memproduksi banyak keringat dan akhirnya suhu tubuh menjadi turun. Itu fungsi yang kedua. Fungsi kulit yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, biasanya pada ini, jaringan ikat atau jaringan lemak. Kulit itu mengandung alat indera karena mengandung saraf-saraf pada kulit yang kita bisa merasakan panasnya api. Itu karena ada saraf yang ada, serabut-serabut saraf yang ada pada kulit. Ketika di neraka itu kan terbakar, terkelupas kulitnya, pulih kembali kulitnya, dibakar lagi, sampai berkali-kali terbakar, kulitnya pulih kembali. Itu akan terasa pedih, karena apa? Di kulitnya ini ada
sistem saraf peraba yang bisa merasakan rasa panas. Selanjutnya fungsi kulit yang kelima, ya ini kulit sebagai alat pelindung tubuh kita, mengurangi hilangnya air dari dalam tubuh. Yang keenam, fungsi kulit sebagai pelindung tubuh, ya ini dari gesekan, penyinaran sinar matahari, sinar ultraviolet, dan melindungi tubuh dari zat-zat kimia yang lain. Nah, ini 3 lapisan kulit, nanti akan kita bahas. Pertama epidermis, kedua adalah dermis, ketiga, ini yang paling bawah, lapisan kulit adalah hipodermis. Nah, 3 lapisan kulit, yang pertama adalah epidermis. Di epidermis itu ada 4 stratum. Pertama ini, stratum corneum. Itu tersusun sel-sel yang mati yang selalu mengelupas. Kedua, stratum lucidium, ini stratum lucidium. Lapisan ini berwarna bening. Yang ketiga, stratum granulosum. Ini yang mengandung pigmen melanin, mempengaruhi warna kulit seseorang, sehingga ada kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, itu dipengaruhi oleh stratum granulosum. Lalu ada stratum germinativum. Ini akan selalu membentuk sel-sel baru ke arah luar, bukan luas. Lapisan yang kedua itu dermis. Dermis ini ya sini terdapat di bawah epidermis, disebut juga lapisan jangat ini. Di dalamnya ada pembuluh darah yang mengalir aliran darah. Ada ini akar rambut di dalam kantong rambut. Akar rambut ini akan selalu mendapatkan sari-sari makanan dari pembuluh kapiler, pembuluh darah. Sehingga sari-sari makanan itu yang menyebabkan rambut kita terus memanjang. Lalu ada ujung-ujung saraf pada kulit kita. Ini, di sini. Saraf penerima rasa. Ketika kita api, kita terasa panas. Itu karena adanya kulit kita mengandung ujung saraf perasa. Lapisan dermis yang lainnya, kelenjar keringat. Ini kelenjar keringat ini. Glandula sudorifera. Itu mengeluarkan keringat melalui pori-pori. Yang mengandung keringat itu mengandung NaCl atau garam. Dikeluarkan melalui pori-pori. Kalau misalnya keringat kita nggak bisa keluar karena sel-sel mati di pori-pori, maka akan terjadi penyakit keringat buntet. Selanjutnya pada kulit kita, itu yang F ini ya, ada namanya kelenjar glandula sebaceae, kelenjar minyak yang akan mengeluarkan minyak, fungsinya untuk meminyaki rambut agar rambut tidak kering, rambut tetap basah. Lapisan yang ketiga di sini, ini lapisan ketiga atau jaringan ikat. Ini disebut sebagai lapisan hipodermis di sini atau jaringan ikat. Apa fungsinya? Di sini tempat menyimpan cadangan makanan, melindungi tubuh terhadap benturan, dan fungsi ini adalah menahan panas tubuh kita. Lalu bagaimana kulit kita mengeluarkan keringat? Ada mekanisme pengeluaran keringat yang pertama. Dimulai dari ini, hipotalamus di bagian otak ini ya, itu akan menghasilkan sebuah enzim namanya bradykinin. Enzim bradykinin itu nanti akan mempengaruhi kelenjar keringat agar mengeluarkan keringat yang banyak. Ketika kita panas, kita mengeluarkan keringat, suhu tubuh kita akan menurun. Selanjutnya mekanisme pengeluaran keringat yang kedua. Ketika suhu tubuh kita naik, suhu darah juga akan naik. Kelenjar hipotalamus akan mensekresikan, mengeluarkan hormon. Hormon nanti akan merangsang agar pembuluh darah ini menjadi lebar. Ketika pembuluh darah melebar,
maka aliran darah akan kecepatannya menjadi menurun. Ketika kecepatan aliran darah menurun, maka kelenjar keringat akan memproduksi keringat. Ketika tubuh mengeluarkan keringat, suhu tubuh yang tadi panas itu akan menjadi menurun. Nah, kita mengeluarkan keringat, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah keringat. Pertama adalah aktivitas tubuh. Kita banyak beraktivitas, berlari, suhu tubuh kita menjadi naik, sehingga kita mengeluarkan keringat. Suhu lingkungan naik, suhu tubuh kita juga naik, darah juga naik, maka akan mengeluarkan banyak keringat seperti itu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keringat adalah goncangan emosi. Ketika kita emosi tinggi, maka merangsang hormon stres akan keluar. Nanti akan tekanan darah menjadi tinggi, jantung menjadi tinggi, sehingga suhu tubuh menjadi naik. Maka agar suhu tubuh stabil, tubuh memproduksi banyak keringat. Dan emosi ini akan mempengaruhi saraf tak sadar, saraf simpatetik. Itu nanti akan juga memproduksi banyak keringat akibat emosi. Demikian yang Bapak sampaikan. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.